Betul. Tapi kalau orang tua nih, mohon maaf, Iya. dia mencintai Ustadz Abdul Somad. Sampai dia dipanggil Tuhan, dia akan tetap gandrung dengan Abdul Somad. Sekalipun kiri kanannya ngomong Ustadz Abdul Somad tuh begini. Iya. Tapi coba anak muda. Itu sampai di situ gue paham tuh. Nah, Artinya kan dengan usia, tingkat kelabilan seseorang itu berkurang. yoi. Bukan tidak dipungkiri ada yang sudah tua tapi masih labil ada, tapi Mohon sedikit. maaf, orang tua tidak pernah labil. Tapi- Orang tua mengalami fase yang namanya childish again. Childish again. Tapi masih Fase kekanak-kanakan. Iya, tapi di usia tertentu Iya, juga. iya. Kalau masih di 30, 40, 50 gue pikir belum. Ya, tapi Mungkin kan udah lewat. mohon maaf nih Bang. Emang 30-40 nggak ada sisi childish? Ada. Bukannya abang juga sukanya dipeluk? Iya suka. Cuma kan yang mana yang lebih menonjol di fase usia itu kan. Nah, yang jadi masalah sebenarnya ke generasi mudanya. Iya. Kehilangan jati diri itu paling berbahaya dibandingkan kehilangan jati iman. Betul. Karena di jati dirimu terbentuk menjadi sempurna, imanmu menjadi luar biasa. Tapi bagaimana dia bisa kehilangan jati diri sedangkan dia sendirinya lagi mencari? Agama menerima tidak generasi muda menjadi sesuatu yang hebat. Ini mohon maaf Bang, di gereja aja dari 100 gereja kurang lebih hanya 40% yang menerima generasi muda naik panggung. Maksudnya gimana? Melayani di gereja mayoritas diisi oleh mereka yang sudah senior. Ya pasti ada alasannya lah. Emang nggak boleh anak muda? Boleh. Cuma kan pasti ada alasannya dong. Kenapa? Nah gimana? justru gereja, seumpama gereja tidak menerima anak muda berkarya, anak muda keluar cari tempat yang mau menerima mereka untuk berkarya. Tapi tetap tidak make sense ketika gereja tidak mau menerima anak muda tidak berkarya. Nggak mungkin. Ya, Di sini gue pasti debat. Karena gue yakin pasti mereka punya alasannya. Oke, kita sambungin nah dulu ya. sekarang alasannya kenapa Bang? Apakah karena dia belum punya pengalaman? Satu. Hah. Kedua, panggungnya nggak cukup. Enggak juga Iya, Bang. panggungnya nggak cukup. Ingat loh, regenerasi sebuah pelayanan tidak ke orang tua. Lu harus melibatkan generasi muda karena the next step-nya mereka yang akan maju. Betul. Udah begitu, kalaupun menggunakan anak muda, jangan cepat menghakimi dan selalu melakukan nepotisme. Oh, keluarga gue. Iya, gue nangkep sih sampai Ngerti situ. dong. Iya, gue paham sampai situ. Jadi maksudnya Mongol tidak melecehkan institusinya, tidak melecehkan tapi mengingatkan pribadinya bahwa semua orang bisa dipakai Tuhan dengan cara yang luar biasa. Berarti lu banyak kecewa dengan kondisi-kondisi yang ada di dalam gereja. Salah satunya adalah oknum-oknum Yoi, oknum saja. yang membungkus dirinya seperti seolah-olah Holy. Iya. Kan? Tapi kan bukan berarti kita harus gagal. Betul. Justru dari situ gue belajar banyak. Betul. Gue belajar dan gue belajar, gue tetap percaya bahwa segala sesuatu menjadi indah kalau kita menyertakan Tuhan. Betul. Ada berbunyi salah satunya itu adalah baiklah engkau lebih mengetahui daripada ahli-ahli kitab itu. Sesungguhnya imanmu harus lebih daripada mereka. Jadi di saat gue terpapar satanik itu Bang, itu adalah momen yang paling gue rasa enak. Karena gue diterima. Gue nggak pernah dikorek masa lalu Bang. Di satanik gue nggak pernah ditanya, mama lu matinya dipasung nggak? Bapak lu siapa? Nggak ada. Kan itu kasih. Justru yang itu yang mau bilang, di saat kami di Lah, satanik, kenapa di dalam satanik ini, gereja setan ini lagi kita sebut ya, ada kasih. Nah, Ini itu yang gue masih nggak masuk di otak gue. dono aing. Karena gue boleh jujur Bang, di saat kami di satanik LC ngumpul, ya kan? Kita taruh ada 17 orang. Asik. Ada satu yang bermasalah. Nggak ada kami doain Bang. Iya. Kita tanya masalahmu apa? Oh gue lagi butuh uang buat bayar begini-begini. Yang kita lakukan langsung nggak ada lagi. Oke, lu tetap percaya pasti Tuhan akan bantu. Nggak ada. Oke, gue punya 2 juta. Lu punya berapa? Gue punya 200. Lu skip. Lu gua gocap. Ini benar. Nah, di saat duit terkumpul, dia butuh 3 juta, kita dapat 2 juta, kita kasih. Setidaknya 90% hidupnya dari aman. Tapi itu benar bos. Ini gini loh, di gereja setan yang dari tadi ini belum diobrolin detail. Makanya gue pengen tahu di gereja setan yang tadi lu ngomong baru berapa kali ini benar semua. Kenapa gereja setan melakukan Jangan itu? menghakimi. Tahu nggak Bang, kenapa? Kenapa? Karena gereja setan tahu Yesus pernah melakukan meredakan angin di Danau Galilea. Ya kan? Yang dibangun oleh murid-muridnya. Rabi, guru, kita udah makan malam. Apa yang Yesus lakukan? Iya. Dia berdiri, dia ngomong sama angin, diam, tenanglah. Baru dia tanya ke murid-muridnya, di mana imanmu? Itu dipraktekin di gereja setan. Di saat orang punya masalah, bantu dulu, baru doain.
Nah saat ini gue pernah ngalamin di gereja belum apa-apa kita didoain, kita butuh uang kos 300.000. Datang ke beliau. Apa yang beliau lakukan? Kita berdoa doang. Mari kita berdoa kan gitu. Amin. Amin. Pokoknya Mongol tetap percaya mujizat itu nyata. Tepat pada waktunya Tuhan pasti akan menolong hidup. Ditolong. Kita akan bertemu lagi pada minggu depan di ibadah yang sama ya. Tetap beriman. Dah. Gua kan nanya. Lah kan gua butuh di kos. Oke, gua pulang. Ke kosan ibu kos nanya. Sini Kak. Iya. Ada hidungnya. Opung mari kita berdoa. Aku aja ibu kos aja berdoa. Nah tadi gua ketemu pendeta dia ngajak berdoa, ya gua berdoa juga. Itu bayarannya ya. Iya, usul lah gua. Jadi harusnya begini Bang, lu kalau dia butuh 2 juta, lu bantu 2 juta, itu sesuai dengan kerelaan hati. Iya betul. Tapi setidaknya dia butuh 2 juta, lu kumpul 500.000, 10% hidupnya senyum. Iya. Jadi artinya ada doa, ada juga perbuatan. Nah, di dalam gereja setan itu sendiri, gue belum menemukan hal yang akhirnya membuat kenapa lu harus pergi dari sana. Ketemu. Jadi di saat ada satu